Assalamualaikum di hari yang cerah ini. Hai, kembali lagi dengan Bu Emi. Oke, Bu Emi di sini sekarang akan menjelaskan tentang elemen pneumatik atau beberapa komponen pneumatik. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di depan, di situ terdapat runner dengan berbagai macam komponen pneumatik ya. Mungkin sama seperti yang ada di sekolah kita yang kemarin kita lihat, yaitu ada silinder, ada katup ya, ada tombol dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang pertama yaitu untuk komponen yang pertama adalah komponen pensuplai udaranya, yaitu kompresor. Dengan cara kompresor itu memanfaatkan udara sehingga dia bisa menghasilkan sebuah tekanan udara. Ya, fotonya seperti itu ya untuk kompresor. Kalau mungkin kalian sering menemui juga di jalan, kalau kalian mungkin kurang angin ya kan di motornya, nah kemudian kalian mencari mesti tukang tambal ban, lah itu mesti punya kompresor. Kemudian yang kedua yaitu penggerak pneumatik ya. Nah, penggerak pneumatik ini dia menggunakan tekanan udara untuk pergerakannya, yaitu kita namakan dengan silinder, yang mana di dalamnya terdapat piston yang dapat bergerak maju ataupun mundur. Dia akan bergerak maju ketika fluid in-nya dia itu disambungkan dengan udara, dan dia akan bergerak mundur ketika exhaust-nya yang tersuplai udara atau lubang keluarnya ya, lubang kedua. Kemudian next ya. Nah, cara kerja atau prinsip kerja yang pertama yaitu solenoid valve, yaitu yang tunggal atau single acting cylinder, yang mana kerjanya itu seperti mengarahkan aliran udara bertekanan. Nah, dia akan bergerak dengan cara, karena ini ada dua ya, ini dia menggunakan double acting, yang mana dengan valve-nya itu dia bergerak maju dengan menggunakan tombol dan bergerak mundur dengan pegas ya. Kalian lihat di bawah tombol itu ada pegas, dia yang akan menekan kembali udara, posisi tombol ke atas, sehingga udara bertekanan akan mendorong ke depan dan silinder atau piston bergerak maju ataupun mundur. Nah, kemudian yang kedua, regulator kontrol pressure. Nah, dia membatasi tekanan udara pada sistem pneumatik. Nah, ini jadi regulator ini biasanya digunakan untuk misal kita ingin menyetel gerakannya itu mau cepat apa lambat sih gitu. Nah, kalau mau cepat berarti tekanannya kita besarkan. Tapi kalau ingin lambat berarti tekanannya kita kecilkan. Di situ ada jarum penunjuk yang mana dia akan menunjukkan besarnya tekanan yang bekerja pada sistem tersebut. Nah, prinsip kerja sistem pneumatik yaitu seperti ini ya. Dari kompresor dia akan menyuplai udara, kemudian masuk ke reservoir tank yang akan disalurkan ke solenoid valve. Nah, di solenoid valve ini dia adalah pintunya ya. Pintunya apakah dia bergerak maju atau mundur. Nah, ketika dia tanpa tekanan, dia akan bergerak ke, kalau kita lihat anak panahnya itu ya, berarti dia adalah anak panah
ketika dia silinder bergerak maju. Nah, otomatis ketika bergerak maju, udara yang di depan piston akan berhembus keluar. Nah, itu prinsip kerja dari pneumatik. Nah, prinsip kerja sistem pneumatik gaya yang disebabkan oleh tekanan udara. Nah, jadi gayanya, misal kita mau mendorong berapa sih? Nah, itu tergantung ya, dia kalau kita lihat di 3 gambar ini, dia tergantung dari luasan silinder tersebut. Nah, semakin besar bidang atau luas yang kita gunakan, maka tekanannya semakin kecil. Nah, tapi ketika itu dengan beban yang sama ya, dengan beban yang sama, akan tetapi dengan 3 silinder yang berbeda. Semakin kecil dia akan membutuhkan tekanan yang besar, tapi ketika menggunakan silinder yang besar maka kita butuhkan tekanan yang kecil ya. Atau force sama dengan pressure kali area ya, gaya sama dengan tekanan kali luas. Nah, di sini ada macam-macam penggerak pada pneumatik. Yang pertama, single acting, yaitu dengan silinder 1 lubang saja, yaitu hanya lubang maju karena dia mundur menggunakan gas ya. Kemudian double acting silinder, yaitu dia mempunyai 2 lubang ya, bisa diperhatikan di situ ada 2 lubang maju dan mundur. Kemudian double acting double end, jadi dia ada 2 lubang dan 2 output piston ya, jadi dia kanan kiri pistonnya satu gerakan, akan tetapi ada 2 silinder, ada 2 piston yang bergerak. Kemudian spring reaction ya, itu atau ini dilihat yaitu kembalinya menggunakan spring atau pair ya, atau pegas. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan direction valve atau katup secara langsung, direksi langsung ya. Nah, di sini kita lihat simbolnya 2/2 wave valve normally open position. Nah, kalau kalian lihat di sini apa maksudnya 2/2, yaitu ada 2 lubang dan 2 posisi. Nah, jadi dilihat di situ 2 lubang, yaitu lubang 1 dan lubang 2. 1 masuk dan 2 keluar, dan 2 posisi, maksudnya 2 posisi ada 2 kotak. Nah, kalian lihat di situ ada 2 kotak. Nah, makanya dia dinamakan 2/2 wave valve dan normally open. Ya, normally open. Kenapa normally open? Karena dia normalnya terbuka. Kalian lihat di situ normalnya itu ada di sebelah kanan, yang mana di kaki nomor 1 ke 2 itu dia tergambar anak panah. Berarti kalau ada anak panah berarti dia terhubung atau dia open, terbuka ya. Nah, yang kedua kita lihat bawahnya yaitu 3/2, berarti dia ada 3 lubang, lubang 1, lubang 2 dan lubang 3, dan per 2 yaitu ada 2 posisi atau 2 kotak. Kemudian 3/2 sama 3 lubang dengan 2 posisi. Nah, akan tetapi yang membedakan yaitu kalau kita lihat ya, kita patokannya nomor 1 ya. Patokan untuk menomori atau melihat apakah dia normally close atau dia normally open, yaitu lubang nomor 1. Kita lihat lubang nomor 1 yang di baris nomor 2 itu, nomor 1 itu seperti huruf T ya, atau tertutup. Nah, seperti T atau tertutup berarti dia normally close position.
Tapi kalau untuk yang ketiga itu 1 ke 2 itu terhubung ya, makanya dia terhubung atau terbuka, makanya dia dinamakan normally open position. Kemudian yang keempat itu 4/2 ya, 4 lubang 2 posisi, yang mana flow-nya from 1 ke 2 dan from 4 ke 3 ya. Jadi 1 ke 2 itu terhubung dan 4 ke 3 terhubung. Kemudian 5/2 yaitu ada 5 lubang dan 2 posisi ya. Nah, lubang dan 2 posisi. Kemudian 5/3 wave valve mid position close. Nah, ini berarti ada 5 lubang dan 3 posisi atau 3 kotak ya. Ada 3 kotak yang mana kotak sebelah kanan dan kotak sebelah kiri. Nah, berarti dia bisa dioperasikan ke kanan maupun balik lagi ke kiri ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini metode penggeraknya lah. Dari katup-katup tadi, gimana sih cara menggerakkannya? Nah, menggerakkannya itu harus dari kedua posisi katup. Nah, kalian lihat di gambar tanda tanya. Nah, itu berarti di situ penggeraknya pakai apa sih? Nah, tanda tanya itu ya. Ada yang bisa, nah dalam pneumatik itu ada 4 cara untuk penggerakan valve, yaitu yang pertama dengan manual. Manual itu bisa menggunakan, kalau ini general ya, mesti button apa saja. Kemudian ada push button, bisa dengan lever, kemudian pedal, dan juga dengan detent ya. Kemudian yang mechanical bisa dengan spring atau button juga, button. 3 pakai roller dan juga idle roller ya, roll atau dia bergerak bulat ya. Kemudian electrical dia menggunakan solenoid atau proportional solenoid atau elektrik berarti dia pakai tegangan. Kemudian dengan pneumatik atau dia menggunakan udara. Dia menggerakkan dengan udara. Jadi ada saluran udara ke dalam penggerak pada pneumatik tersebut. Nah, ini gambar-gambar komponen yang digunakan. Nah, bentuk-bentuknya seperti itu. Untuk button, kemudian roller ya, di situ seperti ada bulatan roll gitu ya, yang mana dia bekerja nanti akan menekan ya, tertekan oleh solenoid sehingga dia akan menggerakkan kontak pada solenoid tersebut. Kemudian ya, ada juga general, dia menggunakan tombol di situ. Kalian lihat kotak di atas itu ada kotak yaitu tombol. Kemudian detent. Nah, detent itu seperti kalau dia terkunci, misal seperti saklar itu ya, kita on ya kita lepas nggak kembali gitu. Tapi kalau push button kan kita tekan, kita lepas, kemudian dia kembali ke posisi awal ya. Bedanya detent dengan push button. Nah, kemudian dilanjutkan dengan direction valve, peruntukan portnya. Working port. Ya, itu ya tadi seperti yang saya jelaskan untuk lubang-lubangnya. Nah, lubang kita lihat pada gambar ya. Gambar yang atas dulu ya, itu ada 3 lubang, lubang 1, 2, dan 3. Yang mana 1 itu sebagai supply port, kemudian 2 dan 4. Ya, ini kalau 2 dan 4 berarti dia kamu lihat ke katup yang 5/2. Jadi 2 dan 4 ya. Bisa 2, kalau yang di 3/2 hanya punya 2, tapi kalau yang 5/2 dia punya 4 dan 2, itu sebagai working port atau port untuk bekerja. Dan 35 itu untuk exhaust port atau untuk pembuangan, jadi pembuangan udara. Kemudian 10 pilot port atau pengoperasinya ya, pilot. 10 itu 10 ya, 10 ya, itu kalian lihat di situ
sinyal applied block flow from 1 to 2. Nah, ketika pilot 10 bekerja, dia akan mengeblok atau memutus aliran dari 1 ke 2 dan menghubungkan 2 ke 3 ya. Nah, tapi kalau untuk 1 2 ya, 12 sinyal apply open flow from 1 2. Nah, jadi ketika 1 ke 2 operasikan ya, dia akan berpindah ke kotak sebelah kiri yang mana 1 dan 2 itu terhubung. Nah, jadi dia menggerakkan atau menyalurkan udara dari 1 ke 2. Kemudian 14 ya, 14 sama sinyal apply open flow from 1 to 4 ya. Nah, kalian lihat di sini tuh membuka aliran 1 ke 4 ya. Untuk 14 ya, 14 maka dia akan berpindah ke sebelah kiri. Maka 1 dan 4 akan terhubung. Kemudian 81 dan 91 ya, 81 91 ya, di situ adanya 91 yaitu auxiliary pilot air ya, itu bisa menggunakan udara, dengan udara juga itu ya. Kemudian nah di sini cara konstruksi dari nah ini kalian lihat simbolnya ya, simbol yang di bawah itu dia 1 dan 2 itu langsung terhubung ketika tombol ditekan. Nah, maka dia akan menghubungkan ya antara lubang 1 dan lubang 2. Nah, jadi kalau secara simbol memang sepertinya lurus ya, 1 ke 2 itu lurus, tapi pada kenyataannya lubang 1 ke 2 itu ya kalian lihat di konstruksi barangnya seperti itu. Nanti konstruksi di dalam katodnya seperti itu, dari 1 atau P ya, dan keluar ke 2 ya, menghubung ke 2 atau disimbolkan A. Nah, ini kalau ini yang 3/2. Nah, ini kalau 3/2 di sini ketika belum tertekan ya, gambar yang pertama itu yaitu belum tertekan, maka dia posisi 1 ya, 1 atau tekanan pada lubang 1 dia berhenti. Kalau bisa digambarkan ya, ketika ada tekanan dia akan berwarna biru tua. Tapi kalau tidak ada tekanan dia berwarna biru muda. Nah, jadi kalau yang pertama ya, dia tuh biru tuanya tertekan atau terhenti di lubang nomor 1 dan lubang tidak keluar ke lubang 2 maupun ke 3. Tapi berbeda ketika tombol tertekan ya. Ketika tombol tertekan dia akan menghubungkan dari lubang 1 menuju ke lubang 2, sehingga ketika lubang 1 menuju ke lubang 2 itu tertekan, maka udara dari lubang 1 akan menuju ke lubang 2. Nah, lihat di sini ya, tipe valve dan penggerak valve-nya. Nah, ini tipe valve-nya apa dan penggerak valve-nya apa. Nah, di sini menggunakan silinder single acting ya, karena dia hanya mempunyai 1 lubang saja, yaitu lubang masuknya saja dari silinder itu. Karena dia kembali dengan menggunakan pegas. Yang lihat di dalamnya itu terdapat pegas. Nah, gambar pertama yaitu sebelum push button tertekan, maka dia tidak akan menggerakkan silinder. Ketika push button tertekan, maka udara bertekanan akan menuju silinder dan membuat silinder itu bergerak
maju. Nah, ini yang kedua, dia menggunakan double acting cylinder karena double acting ini dia tidak ada spring di dalamnya. Nah, ini tapi dalam katupnya sudah ada ya. Springnya ada di dalam katup, tapi tidak ada di dalam silinder ya. Nah, ini kalian lihat di situ sebelum tombol tertekan, maka udara bertekanan itu mendorong piston untuk bergerak ke belakang atau mundur. Nah, jadi dia tidak bisa itu bergerak maju karena tombol belum ditekan, karena dia mendapat tekanan piston bergerak ke belakang atau mundur. Tapi ketika tombol tertekan, maka arah aliran akan berubah dan menghubung ke pintu masuknya pada silinder, sehingga silinder bergerak maju dan udara yang bertekanan tadi akan keluar melalui lubang exhaust pada katup. Nah, sampai sini mungkin seperti itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih.